Dan baginda Nabi melarang sesuatu yang merugikan orang lain. Mulai dari mencuri merugikan, berbohong dalam bisnis merugikan. Sampai Nabi itu melarang bagaimana kita meminta-minta. Lu jangan dianggap meminta-minta itu halal loh, ya enggak ada. Nabi mengatakan al-mas'alah, meminta-minta itu haram. Kecuali orang yang punya hajat mendesak, kemudian dia minta kepada orang untuk hajatnya, itu tidak. Ada orang menjadi kebiasaan hobi meminta dan dia tidak mau berusaha. Jadi ada model manusia semacam ini, mentalnya mental meminta-minta, mentalnya mental ngerepoti orang lain. Itu bukan mental Islami begitu. Baginda Nabi mengajari untuk makan dengan jerih payahnya sendiri. Jangan menjadi benalu bagi orang lain. Berusaha, kalaupun ada orang minta tolong pada kita, ya kita harus membantu. Maka jadilah, maka Nabi mengatakan al-yadul ulya, menjadi orang yang tangannya di atas lebih bagus daripada yang tangannya di bawah. Maksudnya apa? Menjadilah engkau orang yang bisa memberi, jangan selalu mengharap dari orang. Memberilah, berpikirlah kita untuk bisa berbagi. Ini kan tingkat tinggi. Sekarang ada orang yang nggak punya, istilahnya etos kerjanya nggak ada semangat kerja. Bahkan memang ada orang nggak bisa dibesarkan. Kalau ingin dibesarkan pun tetap saja nggak. Dipinjami modal hilang juga. Ada. Sampai kadang-kadang orang bosan dengan dia, nggak bisa digedekan orang itu. Dikasih keahlian, disekolahkan, tidak berjalan juga. Karena memang mentalnya mental rendah dia. Dan Nabi tidak senang orang yang meminta-minta. Berdirilah di kakimu sendiri, berusaha. Maka ada prinsip dalam berdakwah, dalam berbisnis Nabi. Yang pertama adalah berusaha orang membiasakan bahasanya dia makan dari jerih payahnya sendiri, supaya tidak menjadi benalu untuk orang lain. Yang kedua, Nabi mengajak kita, menyeru kita untuk berkarya, berkreasi. Kemudian yang terakhir, Nabi mengajari kita di saat berbisnis, lakukan bisnis seluas-luasmu tapi tanpa mengganggu kewajibanmu kepada Allah. Ini diantaranya Nabi mengajarkan yang demikian. Jadi kita bercita-cita menjadi orang kaya bukan suatu yang salah. Ada dua model bercita-cita menjadi orang kaya, tapi yang satu masuk neraka, yang satu masuk surga. Padahal belum kaya dia. Satu bercita-cita menjadi orang kaya karena melihat contoh. Ada orang kaya, Masya Allah, dia bisa apa saja melakukan. Bisa minum minuman keras, bisa membeli perempuan sebebas-bebasnya, bisa ini. Ada dia. Sehingga dia berkhayal pengen jadi orang kaya. Wah, dengan kesombongannya. Maka ketahuilah dia adalah orang yang hina dengan cita-citanya. Akan tapi ada kabar gembira suatu ketika. Pada zaman Nabi SAW ada orang yang melihat orang kaya. Lalu orang kaya itu kok banyak bersedekah, banyak berderma, banyak berbuat baik. Lalu dia berkata, ya Allah, aku ingin menjadi orang seperti dia. Dia ingin menjadi orang seperti dia. Itu orang kok enak banget, sudah kaya raya, banyak bersedekah, banyak berderma dia. Kemudian dia bersemangat, saya akan bekerja, saya ingin bekerja biar aku dapat rezeki agar aku menjadi seperti dia. Maka ketahuilah, mulai dari awal hari bekerjanya sudah mendapatkan pahala utuh seperti orang tersebut. Ini menunjukkan bahasanya kita rindu untuk menjadi orang kaya seperti dia boleh, tapi kaya yang seperti apa? Bukan kaya yang sombong, pamer kesombongan, pamer kekayaan, sewenang-wenangan dengan kekayaannya, bermaksiat dengan kekayaannya, bukan itu. Akan tetapi orang kaya yang punya rindu kemuliaan. Jangan dianggap orang muslim selalu lemah. Sampai Nabi mengatakan, al-mu'minul qawi, loh ingat. Nah, al-mu'minul qawi habbu. Orang mukmin yang kuat itu lebih dicintai oleh Allah minal mu'minid dhaif, dari seorang mukmin yang lemah. Qawi dalam segala hal ekonomi. Agar menjadi apa? Agar tidak merepotkan orang lain. Sebab kalau sudah ekonomi rendah, maknanya ekonomi rendah ini adalah bukan kita tidak mencaci kemiskinan, tidak. Kita marah, Nabi marah dengan orang pemalas. Sampai Nabi boleh takjis, jangan kau menjadi orang pemalas. Nabi marah dengan orang malas. Minta-minta ini penyakit. Biarpun berminta-minta dengan model-modelnya. Peminta-minta jangan dianggap peminta-minta itu hanya yang di pinggir jalan itu peminta-minta pakai jubah begini juga ada peminta-minta. Hati-hati. Mental peminta-minta itu sifatnya tetap peminta-minta, pemalas, dia nggak mau kerja, cuman modelnya kadang gayanya Ustadz Haji ini jamnya bagus banget nih, surga ada minta jualan surga bukan milikmu Pak Haji, Pak Ustadz. Nabi tidak senang dengan orang pemalas. Maka ayo keluar dari debat ini, semuanya punya jiwa bekerja. Dan kemudian sampai Nabi beri motivasi orang bekerja, sampai mengatakan at-tajirus saduq, orang pengusaha yang jujur itu ma'al syuhada, bersama orang-orang mati syahid wan nabiin. Pangkatnya tinggi, orang berbisnis, bekerja, asalkan jujur benar, dia bersama para nabi dan bersama para syuhada. Kok tinggi banget tempatnya? Kenapa bisa begitu?
Karena dengan bisnis ini sebetulnya untuk kemaslahatan. Jadi kalau Anda menjadi seorang pebisnis, yang diuntungkan apa? Anda sendiri. Anda menjadi tidak mengambil yang haram. Kedua, Anda mudah beribadah. Kemudian apa? Anda menjadikan orang lain yang semula menjadi peminta-minta jadi bekerja di tempat Anda. Sehingga menjadi pekerja. Anda buat lapangan kerja. Banyak kebaikan yang bisa Anda lakukan dengan bisnis Anda kok. Makanya pangkatnya tinggi. Tapi yaitu harus kenal Allah. Maka bercita-citalah Anda sebagai seorang muslim mukmin untuk berkembang. Yang menjadi benalu, meminta-minta tidak, meminta-minta adalah rendah. Kita pengen punya izzah, punya kemuliaan. Sampai seorang fakir, kalau dia punya kemuliaan, pernah kami kisahkan di tempat ini, ada seorang jualan, ada jualan barang murah, rujak atau apa, harganya cuma 3.000 rupiah. Di saat dikasih 5.000, kemudian kata pembelinya, nggak usah dikembalikan, nggak terima dia, enggak. Saya hanya jual rujak harga 3.000, tolong ambil 2.000, saya nggak butuh 2.000. Nggak tamak di hatinya. Orang berjiwa besar, tapi lihat kalau seorang mentalnya mental rendah, makanya hina itu hina nafas. Hakikat kaya, kaya hati, kaya jiwa, kaya jiwa. Jadi kalau orang jiwanya kaya, dalam keadaan fakir pun dia tidak akan terendahkan. Maka dia akan berusaha cari makan sendiri, akan berusaha bekerja, bukan minta-minta, tidak. Awas, minta-minta ini bahaya sekali, sampai yang dikatakan oleh baginda Nabi, orang yang minta-minta sementara dia itu bukan orang fakir beneran, di hari kiamat dibangkitkan dalam keadaan apa? Mukanya itu nggak ada dagingnya, ketahuan kalau dia meminta-minta. Harus ini kita bangun jiwa semangat bekerja ini. Kemudian Nabi SAW mengajarkan kita untuk bekerja serius. Innallaha yuhibbu minal abdi idza amila syai'an fa'atqanah. Nabi itu senang kalau Anda itu adalah serius mengerjakan satu, kalau bahasanya motivator, fokus. Kadang-kadang baru jualan belum apa-apa sudah pindah lagi, makanya nggak jadi-jadi. Fokus, sehingga kalau banyak fokus, serius, kalau kurang ada evaluasi, inovasi terus sampai sukses. Kalaupun ternyata waduh, dia bekerja nggak kurang-kurang, usaha nggak kurang-kurang, doa oke, menjalankan syariat oke, tapi dia kok masih nyungsep saja dia. Cuman beda. Karena dia orang beriman, ditanya kamu dulu pengen apa, pengen bekerja itu mau apa? Dia menjawab, aku bekerja pengen seperti orang kaya yang ada di sana. Dia bisa bangun masjid, dia bangun pondok, makanya saya ngiri yang baik. Maka dijawab, engkau sudah mendapatkan pahala di akhirat. Makanya kerja itu kalau tidak begitu nggak dapat dia. Anda harus bekerja bersemangat. Rendah minta-minta.